apa ya, seorang senator tidak bisa membagi-bagi program, kan seperti itu kan. Karena bukan kewenangan kita, tapi menjembatani bahwasanya ada program seperti ini silakan diakses. Udah namanya kewenangan kurang, wes nggak apa-apalah, bismillah sudah. Mhm. Gusti Allah yang nutupi kekurangan kita. Pokoknya kita harus tunjukkan memang DPD RI punya peran penting gitu loh. Nah, ilmu ini yang membuat saya justru maju DPD sebetulnya Mas. Semakin saya mempelajari ilmu, saya semakin meyakini bahwasanya ilmu itu penting. Bagaimana seorang jadi seorang pemimpin kalau dia tidak memiliki kecukupan ilmu. Karena ilmu itu semakin kamu belajar ilmu, semakin kamu rendah hati, semakin kamu mencintai hubungan sosial. Itu kayak ngaruh gitu loh. Akselerasi di tengah efisiensi. Udah wis, pokoknya saya yakin udah wis, nggak apa-apa. Biar sudah orang lain nggak perlu tahu gimana susahnya kita tuh memutar-mutar apapun supaya bisa tetap menyapa masyarakat, nggak Mhm. perlu semuanya tahu gimana strategi kita. Pokoknya yang kalian tahu aku tetap bisa berusaha akselerasi di tengah efisiensi. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu bersama Mbak Lia Istifhamah, seorang anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur. Selamat datang di Poros Partikelir. Apa kabar, Mbak? Ya, kabar baik Mas Melki. Oke. Mbak, selamat datang. Ini Oke. pertama kali ya kita teman-teman kedatangan anggota senator dari DPD RI di pendopo kami. Mbak, kita sebetulnya sama dengan yang kita bicarakan, yang kita sampaikan di prolog saya tadi. Bahwa saya mewakili publik ingin bertanya, Mbak. Hmm. DPD RI ini sebetulnya apa saja sih, Mbak, fungsinya, keberadaannya hari ini, dan performanya seperti apa, Mbak? Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama Mas Melki, ini merupakan sebuah kesempatan yang bagi Hmm. saya sangat bermakna gitu ya kan. Karena pertama kali jadi anggota DPD RI mendapatkan kesempatan podcast bersama PRC ya kan. Dan memang pertanyaan juga sangat menusuk banget nih. Ngapain aja sih di DPD RI ya kan? Menusuk banget tahu. Cuman ini juga menjadi hal yang muncul dalam pikiran saya ketika saya pertama berpikir maju kepada di DPD RI. Saya berpikir bahwasanya kita tahulah, ada namanya kayak kita bicara produk UMKM ya, ada namanya brand ambassador lah atau Hmm. sebagainya. Dalam artian kita bicara harus ada sebuah icon untuk mengangkat produksi lokal. Yang mana dia itu hanya berbicara lokal semua, jadi tidak berbicara partai tertentu misalnya. Nah, dalam hal ini saya melihat bagaimana Pemprov Jawa Timur sebagai contoh harus ada peran penting anggota DPD RI sebagai katalisatornya. Di mana benar-benar seorang anggota DPD RI maupun senator tuh bekerja, berbuat, berkata-kata itu pure murni untuk kepentingan daerah. Jadi dia nggak ada apa ya istilahnya tuh bukan saya mengatakan lembaga lain ada intervensi bukan juga. Tapi yang jelas di sini kan memang lebih leluasa ya. Kita bicara discretionary power atau bagaimana sebuah keleluasaan berkata karena kita tidak terikat dengan Hmm. kota-kota tertentu ya kan kita benar-benar terikatnya dengan peer dengan konstituen. Hmm. Nah, di situ kemudian yang saya apa ya mencoba wujudkan Mas Melki selama saya menjabat benar-benar sebelum saya menjabat pun Mas begitu saya udah yang apa ya ditetapkan udah yang keliling aku Hmm. ke banyak Forkopimda maupun ke kepala daerah. Walaupun sebelumnya itu memang sudah beberapa kali berkeliling memang, Hmm. cuman kan waktu itu bajunya masih baju aktivis biasa. Tapi begitu sudah ditetapkan, aku berkelilingnya dengan baju yang berbeda, yaitu baju bagaimana saya mencoba belanja masalah sehingga ketika kemudian saya dilantik, jangan sampai saya apa ya, tidak bisa speak up, tidak bisa menyampaikan kondisi kita punya daerah, apa masalah kita, apa harapan kita, Hmm. apa kelebihan kita di Senayan lewat kursi seorang senator gitu Hmm. kan. Jadi jangan sampai. Jadi benar-benar tuh saya sudah kerjakan benar dan ketika sudah terlantik akhirnya saya berpikir, "Oh, saya sudah belanja masalah." Berarti saya harus lebih naik lagi dalam artian naik itu dari belanja masalah kemarin kemudian dengan pekerjaan atau tugas di DPD RI itu di mana nih benang merahnya kan Hmm. seperti itu kan. Nah akhirnya apa ya dengan semangat khairunas dan faumdinas ya. Jadi benar-benar yang oh kita udahlah bismillah udah untuk kemanfaatan gitu loh Mas, kita berbuat kemanfaatan. Jadi benar-benar yang kita membuka mata semuanya dalam artian
ini kamu di bidang mana nih? Misal kayak saya nih, oh saya di komite 3. Apa aja di komite 3 ada pendidikan, kemudian ada ketenagakerjaan dan sebagainya. Mmm. Di situ kemudian saya mem-breakdown lagi kemarin, kalau kita bicara isu tenaga kerja, ada isu apa ya dari Forkopimda setempat atau mungkin dari kepala daerah setempat ketika saya berkunjung terkait, apa atau masyarakat misalnya terkait dengan ketenagakerjaan. Ternyata akhirnya kan muncul tuh, oh ada namanya pekerja migran. Nah, di sini akhirnya satu step pertama sudah saya tempuh, apa itu, ketika rapat dengan Kepnaker itu kita bisa menyampaikan, ini loh Mmm. persoalan kita punya di daerah. Dan memang ada bukan sebuah sih, ada beberapa isu Mas Melki yang saya lihat, bukan saya kemudian merasa saya inisiator, bukan juga sih. Tapi sepertinya waktu itu, belum banyak yang bicara. Beberapa isu itu apa sih, yang pertama saya menyampaikan tentang, apa ya, posisi keberadaan dari guru-guru swasta, bagaimana ketika dia diangkat di P3K, apakah masih bisa ditempatkan di sekolah swastanya. Jangan sampai ketika sudah diangkat P3K, sekolah swasta ditinggalkan, akhirnya kekuranganlah SDM yang berkualitas. Mmm. Ini saya berkaca dari pengalaman saya ketika menjadi seorang dosen, Mas Melki. Ada istilahnya dosen diperbantukan. Nah, kemudian yang kedua isu yang saya angkat awal-awal itu, yang mana belum ada yang ngangkat sih waktu itu, memang terkait klaim fraud dari BPJS Kesehatan. Jadi kita nggak menyalahkan BPJS Kesehatan maupun yang lainnya ataupun Kemenkes, tapi kita harus membuka mata secara utuh bahwasanya di rumah sakit itu kadang kala lapangannya, apa ya, banyak kendala di lapangan sehingga itu menjadi ketidaksempurnaan dalam proses klaim. Nah, kenapa tidak dikasih tahu sebelumnya, istilahnya jangan sampai yang diminta Mhm. dikembalikan klaim, nanti kan pada akhirnya, keberdayaan rumah sakit akan berkurang, yang awalnya dia sehat jadi kurang sehat, jadi gimana mau menyehatkan orang, itu kan contoh. Mhm. Jadi yang pertama akhirnya bidang kerja yang nyata yang saya bentuk adalah bagaimana kita bisa berbicara beneran, mengkawinkan tadi kondisi daerah dengan, kebijakan pusat. Yang kedua adalah bagaimana, apa ya, pesan ketika kita dengan kementerian ataupun yang lain-lain, selama kita di Senayan tuh kita dapat informasi, kita kan punya pesan tuh yang untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat jangan pernah ngomong negara nggak pernah hadir, misal nih ada masyarakat tertentu misalnya yang apatis terhadap politik, negara nggak pernah hadir deh, kayak gitu misalnya. Negara bikin kebijakan kayak nggak ada risetnya, Mmm. nah dan sebagainya. Disitulah tugas saya yang kedua adalah mencoba menjembatani ini loh, ada program nih dari kementerian seperti ini, dari pemerintah provinsi seperti ini dan sebagainya. Tapi saya juga meluruskan bahwasanya di sini, apa ya, seorang senator tidak bisa membagi-bagi program, kan seperti itu kan. Karena bukan kewenangan kita, tapi menjembatani bahwasanya ada program seperti ini silakan diakses. Mhm. Tujuan saya adalah masyarakat mendapatkan sebuah edukasi yang sangat positif gitu loh Mas. Jadi mereka tahu bahwasanya, oh iya ada program. Kalau kita nggak ngomong seperti itu, ya apakah kita bisa menjamin, menggaranti semua masyarakat mendapatkan informasi yang sama? Apalagi kalau yang ngomong itu, yang mohon maaf sebagai seorang senator misalnya, itu kan masih kan lebih didengerin kan. Mhm. Itu contoh sih. Mmm. Itu sih saya kira adalah apa ya, konsekuensi positif dari sebuah jabatan. Jadi tugas kedua adalah bagaimana kita menyampaikan pesan. Yang ketiga ya tadi tadi itu, turunan dari poin kedua, ketika kita ada sebuah, mau nggak mau harus diakui ya Mas Melki ya, yang namanya positioning dalam sebuah politik kadang kala sometimes walaupun tidak selalu, kita mendapatkan privilege misalnya, dalam artian kita terlegitimasi sama orang, dipercaya. Nah, bagaimana poin ketiga ini tugas kita adalah menyampaikan kita punya daerah ini kelebihannya apa. Mhm mhm. Heeh, sampaikanlah kepada pusat, kita punya keunggulan apa supaya, yang di pusat itu semakin memperhatikan kepada kita punya daerah, atau mungkin sampaikanlah kepada pihak-pihak lain, jangan juga ke pemerintahan setempat. Sebagai contoh saya tuh, ini alhamdulillah sih ada komunikasi baik dengan kedubes Australia, kayak Mmm. gitu contoh, kan ada Western University di Surabaya, saya sampaikan gimana agar kedepannya semakin banyak akses beasiswa dan sebagainya, Oke. karena kita banyak SDM berkualitas. Jadi intinya tuh, apa ya, banyak fungsi yang bisa kita naikkan. Oke. Mbak, ada yang pertanyaan yang selalu kita Oke. pertanyakan ketika, datang atau berhadapan dengan, tokoh-tokoh ya, apalagi Mbak ini baru pertama kali ya di Iya DPD RI. bener, heeh. Mbak, ada nggak perasaan ketika Mbak datang ke daerah,
bertanya tentang masalah di daerah, terutama di Jawa Timur. Mbak datang kemudian bertanya tentang kondisi yang real di daerah. Ada nggak kesan bahwa jangan-jangan sama dengan apa yang dilakukan oleh DPR RI misalnya? Ada nggak semacam ruang-ruang yang pembatas yang perbedaan gitu, Mbak? Ya saya kan orangnya terbiasa jujur. Perbedaan tuh memang ada. Misalnya di bagian mana dan apa yang Iya. terlihat gitu, Mbak? Yang terlihat memang dalam hal kewenangan ya. Jadi kita menerima informasi, tapi kita berbicara regulasi. Regulasi kita turut serta, bukan ikut, turut serta bukan berperan aktif, tapi turut serta kan beda. Oke, cuman di sini kan poin penting saya kan Mas Melki, saya tidak mau menjadi orang yang patah arang. Ini justru apa ya? Ini justru sebuah tempaan, sebuah stimulus penting supaya makanya kamu kerja gitu loh. Jadi saya berpikir ketika ke masyarakat, contoh, ada masyarakat menyampaikan tentang pelecehan seksual. Hati saya kan berteriak. Saya berpikir makanya hukuman kebiri itu penting gitu loh. Yang namanya RUU pelecehan seksual, kekerasan seksual tuh yang kapan hari RUU PKS tuh ayo dong digolkan sekaligus kemudian kebiri ini dipraktekkan benar-benar dan sebagainya gitu loh, supaya benar-benar yang kuat gitu loh, abolisionistik istilahnya itu. Jadi benar-benar yang mematikan kejahatan dari sumbernya, preventif kuratifnya dapat, itu sih harapan saya. Tapi ternyata begitu di DPD, aduh mana ini RUU PKS-nya, kok saya nggak terlibat. Tapi gitu. Mbak sering dituntut oleh publik untuk melakukan undang-undang agar disahkan seperti itu? Itu kadang itu kan kita sendiri yang menerjemahkan ya. Ketika orang bercerita tentang saya kan kebetulan pernah riset Mas, riset tentang korban pelecehan seksual, dan saya jadi ngerti bener lah jeritan mereka, para keluarga korban, bukan korbannya langsung tapi keluarga korbannya aja udah yang aduh Masya Allah gitu loh sedihnya kan, apalagi korbannya. Di situ kan kita kan berpikir bagaimana cara penanganannya kan. Nah tapi kemudian apa yang bisa dilakukan ketika kita nggak ikut memasaknya, ngerti nggak sih? Kita bicara, oh masyarakat pengennya masakan tuh yang seperti ini loh aroma soto, tapi kita nggak ikut masak, terus bagaimana? Tapi di sini karena sekali lagi saya nggak mau patah arang, jadi ya udahlah nggak apa-apa, kita nggak terlibat, nggak masalah, asalkan tetap saya speak gitu aja. Saya nggak pernah merasa nggak ada jalan lain ke Roma, nggak pernah. Saya selalu yakin ada kok jalan lain menuju ke Roma, walaupun memang agak berliku-liku karena nggak ikut masak tadi. Jadi kewenangan itu sangat penting Mas. Termasuk tadi ketika di poin pertama tadi saya bicara mengenai provinsi ya. Ada namanya undang-undang HKPD, otonomi daerah kan. Oke lah kita akui bahwasanya namanya pemerintah adanya otonomi daerah itu kan tujuannya pemerataan kan Mas. Tapi apakah pemerataan itu selaras dengan prinsip keadilan? Nah contohnya apakah semua wilayah itu ketika dikasih keluangan dalam hal HKPD tadi kayak pajak kena bermotor atau skema option PKB ya, apakah semua wilayah akhirnya mendapatkan sama-sama naik? Ternyata enggak, ada wilayah tertentu yang dia semakin naik, ada wilayah yang semakin kecil. Nah seperti itu kan, berarti kan seharusnya tuh ada skema yang mana aturan lah. Jadi kayak kita bicara kayak pajak progresif loh Mas. Jadi kayak ada aturan mungkin seberapa persen untuk wilayah dengan skema kayak gimana, berapa persen untuk wilayah dengan skema gimana. Jadi istilahnya nggak sama rata gitu loh, tapi keadilan. Karena keberdayaan setiap wilayah itu kan beda. Nah di situ oke, saya tidak ikut-ikut sangkut paut masalah undang-undang, tapi kan saya bisa speak up. Dan saya tetap berusaha gitu loh. Dan kebetulan saya kan di DPD RI juga termasuk dalam alat kelengkapan tuh PPUU. Nah kebetulan sih kemarin di bulan 2 itu kita PPUU itu ambil kunkernya di Jawa Timur, di tempat saya ya. Jadi kita sebagai tuan rumah di situ, kemudian bagi saya ini momentum penting mengangkat undang-undang Pemda, bagaimana agar pemerintah daerah itu memang tidak semuanya sama gitu loh. Bagaimana perlakuan terhadap undang-undang HKPD lah, tentang pengelolaan yang mil laut itu 0 sampai 12 mil laut. Dan dan banyak aspek ya, termasuk di PHC dana bagi hasil cukai tembakau dan sebagainya. Intinya tuh itu bisa menjadi ruang kita untuk mengangkat sekali lagi gitu loh Mas Melki terkait dengan ini isu-isu seperti ini. Walaupun nggak ikut masak tadi loh. Ya udah aku sih berpikir nggak apa-apa lah nggak ikut masak, tapi aku ikut ngangkat dengan harapan
ya udah monggo Anda yang masak ini tolong ya ini apa yang jadi harapan kita monggo dijadikan bahan masakan gitu loh. Oke. Walaupun saya juga berpikir sih ya semoga lah kapan-kapan juga DPD RI lebih dapat lagi kewenangannya kan seperti itu kan. Misal kalau ada harapan Mm-mm. Mbak Lia misalnya harapan apa yang misalnya kewenangan yang seharusnya Iya. performa DPD RI nantinya di masa depan akan lebih misalnya. Atau Oke. harapan apa misalnya Mbak Lia? Oke, di sini kan saya orang sosiologi dulu Mas ya. Iya, Jadi iya, saya iya. pernah membaca sebuah teori dari Emil Durkheim tentang moralitas. Di situ dijelaskan bahwasanya kurang lebih apa ya semua itu tentang sustainabilitas atau keberlanjutan. Jadi bagaimana seorang anak itu kalau nggak kita siapkan mewarisi, maka dia akan kehilangan arah kan seperti itu. Itu yang saya nangkep. Moralitas dihubungkan dengan nilai anak. Apa hubungannya sama DPD RI? Nah hubungannya seperti ini. Ini lembaga sudah berdiri, sudah sekian periode. Yang menjadi anggota yang terpilih juga orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang dipilih dengan suara-suara sangat jumbo, mewakili satu provinsi bukan hanya dapil tertentu ya kan. Jadi dan semua warna dia akan rangkul bukan warna-warna tertentu. Nah ini harus keberlanjutan. Kalau apa ya salah satu cara bagaimana dia bisa berkelanjutan kalau kemudian dia tidak kuat. Bagaimana seorang anak akan terbentuk kuat kalau bapaknya ibunya aja nggak kuat kan seperti itu. Nah jadi harapan saya jikalau sekarang saya sebagai anggota DPD RI posisi saya sebagai orang tua maka saya memiliki peran. Angkat tuh DPD punya peran, banggalah jadi anggota DPD. Udah pokoknya bangga yakin. Udah namanya kewenangan kurang, wes nggak apa-apa lah, bismillah sudah. Gusti Allah yang nutupi kekurangan kita. Pokoknya kita harus tunjukkan memang DPD RI punya peran penting gitu loh. Dengan tujuan nanti anak-anak saya, anak-anak generasi muda yang nanti jadi anggota DPD itu juga bisa menjalankan fungsi DPD ini pada tempatnya gitu loh Mas. Jangan sampai kita tuh sebagai saat ini anggota DPD kita lupa bahwasanya kelak ada regenerasi. Jangan sampai kita jadikan DPD itu adalah sebuah proses pencoblosan yang mana penataan urutannya adalah sesuai dengan abjad. Jadi kalau mau gede suara maka bisa nata di nomor urut, kasihlah abjadnya seperti apa, hurufnya biar di depan misal. Terus atau karena dipilih by foto ya udahlah pakailah foto yang sangat keren atau bagaimana. Cuman kalau itu kita biarkan seperti itu aja Mas, sekali lagi gimana moralitas kita sebagai anggota DPD, gimana nanti anak-anak yang jadi anggota DPD ngerti tupoksi dia utama gitu loh. Kalau dia cuma berpikir ternyata aku bisa kok dipilih dengan suara jumbo dengan cara-cara seperti ini. Ya gitu. Oke, Mbak, kalau boleh di-spill gitu. Mbak Lia dulu dapat suara itu waktu pemilihan berapa? 2739123. 39123. 279 itu jutaan apa ratusan itu, Mbak? 2.739.123. Itu kalau dibagi untuk dapil 11 Madura itu sudah kebagian semua itu DPR RI. Iya. Tapi pertanyaan Mbak, saya lupa di awal itu. Sebetulnya lupa ingin bertanya sama Mbak Lia. Mbak, kenapa memilih jalur sebagai DPD RI? Oke. Kenapa memilih? Salah satunya sebelum ayah saya almarhum di bulan 2 tahun 2020. Waktu itu kan saya sempat ramai teman-teman relawan tuh mengangkat saya sebagai calon wakil wali kota Surabaya. Terus saya bilang kepada beliau, kayaknya nggak mungkin deh gitu loh. Kita tahu gimana sih kebutuhan politik dan sebagainya. Kayaknya nggak mungkin. Terus beliau bilang, nggak apa-apa, tetap aja seperti ini jaringan sosialmu itu kuat. Kamu akan, pokoknya beliau berpesan, kamu itu orang yang akan selalu, insya Allah ya, akan selalu memiliki jaringan sosial yang kuat. Itu insya Allah yang beliau sampaikan. Di situ kemudian ketika beliau almarhum dan saya nggak dapat tiket sebagai wali kota, wakil wali kota, saya sekitar bulan 10 kalau nggak salah. Itu kan harus merenungkan cara seperti apa, apakah ke partai saya tidak salah, maksudnya saya tidak menyalahkan partai apapun ya, nggak ada, semua partai itu benar semua, cuma saya berpikir masalahnya ini kan jaringan sosial. Kalau aku masuk ke partai ini nanti temanku yang beda warna apakah dia tetap berteman sama aku dan sebagainya, akhirnya muncullah di bulan, saya berpikirnya kayaknya DPD aja deh, dan akhirnya tuh benar
semenjak itu saya mulai memproses diri sebagai anggota, sebagai insya Allah sebagai calon anggota DPD. Sudah saya proses. Walaupun waktu itu memang apa ya, proses yang saya lakukan itu tidak kelihatan politik. Jadi saya lebih kepada coba deh saya tetap turun ke masyarakat sebagai aktivis sosial, sebagai ketua perempuan tani, biar saya tahu masalah masyarakat seperti apa. Saya pengen apa ya, membuat diri saya itu merasa kamu itu harus merasa dibutuhkan orang dulu baru kamu maju gitu loh Pak. Mas Melki. Jadi begitu saya merasa sering turun, saya merasa oh orang punya masalah ini oh aku dibutuhkan orang nih, udah bismillah aku maju. Jadi akhirnya maju juga. Jadi akhirnya Mbak mematapkan diri maju sebagai anggota DPD RI. Oke. Walaupun pada saat itu sebetulnya tawarannya adalah lebih banyak sebetulnya mungkin Mbak bisa milih DPR RI atau kemudian nyalon sebagai wakil wali kota mungkin gitu. Tapi Mbak, saya ingin bertanya, saya ketika menelisik beberapa perjalanan Mbak ya. Mbak ini seorang pendidik, seorang dosen, kemudian pernah bekerja di beberapa perusahaan ya. Saya pikir pengalaman Mbak secara manajerial sudah cukup waktu itu kan. Kemudian ada juga wilayah yang saya pikir itu sangat istimewa. Karena teman-teman tahu bahwa Mbak Lia ini sebetulnya banyak berkiprah di bidang pemberdayaan perempuan. Oke. Saya telisik satu hal Mbak. Umumnya ya, ini umum ya Pak. Orang-orang yang memilih jalur pendidikan biasanya kan memantapkan diri untuk ya udahlah, paling tidak saya memaksimalkan di puncak kekariran saya sebagai pendidik untuk memilih untuk karir yang lebih tinggi sebagai profesor atau dekan. Tapi ketika pendidik memilih jalur politik, itu kan menjadi keistimewaan sendiri dari Mbak Lia akhirnya. Iya. Iya Mas Melki, keren ya. Itulah saya, dalam artian saya percaya dengan isi hati. Isi hati percaya benar. Jadi ketika yang udah isi hati itu berpikir kamu nggak boleh melukai orang, nggak boleh dimusuhi orang. Nggak boleh kamu itu membuat orang itu merasa jadi musuhmu. Nah itu menjadi salah satu poin penting ketika kemudian saya sempat ditawari beberapa partai, memang ada Mas waktu itu. Entah gimana pokoknya tawar-tawarin lah, pokoknya kamu harus mau dong ini caleg dan sebagainya. Cuma saya berpikir sebentar itu kan sudah ada anggota dewan, nanti aku kontra sama dia gimana, intinya nggak bisa. Aku tuh kayak orang itu nggak suka bermusuhan gitu loh Mas. Kalau bisa udahlah nggak usah kayak gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, isi hati saya kan yakin, oh ya kamu insya Allah kamu memiliki passion mencintai jaringan sosial. Ya udah itu ditancapkan lagi. Kemudian ketika itu namanya gini, tadi kan Masnya kan bilang aku pendidik sama pernah jadi karyawan kan di manajerial. Oke. Kita kan harus tahu bahwasanya seorang strategi, saya mengambil dari pemikirannya Harry R. Yarger. Seorang ahli strategi ada 3. Apakah leader, apakah practitioner, ataukah teoritis, ya kan ahli teori. Nah, seorang praktisi saya kira oke lah, aku pernah di manajerial. Aku hitungannya dalam artian agak-agak bahasa Jawa nih yang misalnya aku pernah nih mengerti tentang bagaimana sih nyelesain problem tenaga kerja sebagai seorang HRD waktu itu, misalnya lapangan saya sudah tahu, misal udah pernah pengalaman. Yang kedua ilmu. Nah ilmu ini yang membuat saya justru maju DPD sebetulnya Mas. Semakin saya mempelajari ilmu, saya semakin meyakini bahwasanya ilmu itu penting. Bagaimana seorang menjadi seorang pemimpin kalau dia tidak memiliki kecukupan ilmu. Karena ilmu itu semakin kamu belajar ilmu, semakin kamu rendah hati, semakin kamu mencintai hubungan sosial. Itu kayak ngaruh gitu loh. Jadi sebagai sebuah embeddedness, keterlekatan. Jadi antara kita suka ilmu, cinta ilmu tuh dengan mau nggak mau kita kan sisi humanisnya sangat tinggi, kepeduliannya sangat tinggi. Di situ lah menjadi sebuah kesimpulan dalam diri saya, nggak ada lain ini di PDR ini. Jadi Ibu waktu itu berpikir bahwa saya punya keterampilan manajerial yang cukup baik dan ruangan saya, ruang publik saya cukup kecil, jadi berkembangnya dan kayak mungkin ada semacam pemikiran ya memukul nyamuk dengan meriam itu terlalu besar tenaga, sayang gitu. Ini juru bicara bener kok ngerti gitu loh. Jadi semacam itu ya perkiraannya Bu. Jadi benar. membunuh nyamuk dengan meriam itu sebetulnya bisa efektif, terlalu besar daya. Dan Ibu merasa bahwa sayang banget kalau saya yang sudah selesai di beberapa pekerjaan Ibu, kemudian tidak dilengkapi dan tidak dihibahkan kepada ruang yang lebih besar. Betul. Dan itu akhirnya Ibu kemudian diterima waktu itu sama teman-teman atau tim waktu itu. Iya, benar. Jadi jadi praduga saya benar, Bu. Iya, benar. Benar banget.
Walaupun Mas Melki, oke teman-teman saya nerima iya, tapi juga pastilah ada orang yang tidak menerima apatis. Oh ya. Apatisnya itu dalam artian kamu kan seorang dosen, Mhm. kamu seorang aktivis, kamu tidak pernah menjadi seorang bos, tidak pernah menjadi seorang entrepreneur dengan memiliki kapal lah, memiliki hotel lah, properti yang kayak gimana-gimana. Jadi orang berpikir kayaknya nggak mungkin gitu loh. Mhm. Karena di PDRI memang jual suaranya pasti jutaan. Cuman saya nggak tahu ya, karena dua hal tadi ya, yang tadi yang Masnya tadi ngomong itu nggak bisa. Ini harus bermanfaat pokoknya hidup saya. Ya udah itu aja tanggapan saya. Bismillah udah. Tapi saya tetap pakai strategi, tetap pakai. Oke, Mbak Lia juga aktif dalam bidang pemberdayaan perempuan di luar Oke. kapasitas Oh iya, sebagai anggota pemberdayaan DPR belum RI. tadi ya, iya. Ya kan? Mm, Mbak Lia juga aktif di Fatayat juga. aktif. Iya, aktif di Fatayat. Mbak, saya ini orang Madura, Mbak. Saya akuin di segini aja lah. Saya tahu betul dengan kapabilitas SDM orang-orang saya, wilayah saya Oke. gitu. Pemberdayaan perempuan di daerah saya gitu. Dan hari ini saya ngobrol dengan DPD RI di mana yang itu adalah wilayah saya juga. Oke. Saya bertanya sama Mbak Lia sekaligus sebagai host dan mewakili perasaan saya sebagai orang Madura dan tahu kondisi orang tua saya sebagai perempuan orang Madura, Mbak. Mbak, penelitian Mbak atau kasat mata Mbak melihat perempuan Madura, pemberdayaan Madura, Mbak pernah nggak punya mapping di wilayah mana saja yang ini sudah bagus nih pemberdayaan perempuannya dan di berbagai sisi ini belum gitu. Oke. Lewat pendekatan ini walaupun saya melihat bahwa harus ada cerita Mbak untuk melengkapi apa yang saya maksud ini. Oke. Yang pertama, saya pernah turun di Bangkalan itu kan di daerah Ikan 10 ya. Ya, ya. Dulu memang kebetulan saya ikut membantu lah dalam hal mereka memiliki alat. Alhamdulillah saya dikasih Allah kemampuan waktu itu. Dan di situ saya lihat itu benar-benar kekompakannya. Ya Allah Mas, kalau ingat orang Madura itu gimana ya? Salut sih aku. Salut. Salutnya gimana Soalnya Mbak? gimana ya? Mereka tuh kayak lihat apa ya? Hormat banget tahu nggak sih? Jadi kayak mereka tahu aku dari orang luar Madura, terus saya datang dengan ramah menyapa itu udah kayak seneng banget tahu. Jadi itu yang satu yang Masya Allah menyentuh kan. Jadi akhirnya saya berpikir, oh mereka tuh ya Allah kalian tuh kok gitu banget sih ketemu aku misalnya kan. Kita kan agak yang Masya Allah apa ya dalam hati kan langsung klik gitu loh Mas. Ya Allah Bismillah semoga aku gak bikin mereka kecewa itu. Tuh. Kemudian sama ketika saya di Sampang, saya ada teman dia tuh punya apa ya, dia tanam sendiri. Ada cabai Lombok ya dan banyak lah ada tembakau juga macam-macam. Dia yang punya dan dia tuh Masya Allah Mas seneng banget kalau aku ke sana, aku diajak nunjukin ke sawahnya dia dan sebagainya. Itu semua tuh apa ya sebuah hal yang bersifat kenapa kita harus bergerak dalam hal pemberdayaan perempuan karena banyak sekali perempuan berdaya di Madura. Tahu nggak sih ada begitu banyak perempuan berdaya. Hanya saja memang maaf ya kita bicara aksesibilitas ya kan. Akses tadi gitu loh. Maksud saya tolonglah ini kan orang-orang hebat. Orang-orang yang itu strong Mas perempuan Madura itu Mas. Kayak nggak ada capeknya. Aku soalnya pernah beberapa kali turun kayak tanam-tanam sama mereka udah kayak nggak ada capek gitu loh. Dan mereka tuh kalau yang tulus banget tahu nggak sih? Dalam artian mereka tuh kalau yang kita komitmen berteman bener, bantu teman kayak gitu loh Mas. Jiwa ingin menghargai orang tuh sangat tinggi, respect orang sangat, itu yang saya lihat dari orang Madura. Cuma sekali lagi ini adalah banyak sekali mutiara-mutiara terpendam, tapi kalau akses mereka untuk mengakses program yang bersifat mengangkat mengangkat derajat mereka sebagai perempuan produktif itu kurang didapat. Lagi mana mereka bisa berdaya ya kan? Ngerti nggak sih bahwasanya kita sekarang bicara nih Trisula pembangunan dari Bappenas ada 3. Yang pertama pertumbuhan tinggi berkelanjutan, kedua penurunan kemiskinan, ketiga kan peningkatan SDM berkualitas. Nah, sekarang kita bicara peningkatan SDM berkualitas. Ini orang sudah berkualitas kali, semangat kerjanya tinggi, passionnya tinggi. Tinggal sekarang kita bicara pertumbuhan tinggi tadi. Pertumbuhan tinggi itu gimana? Ya makanya apa program yang bisa mereka serap? Kan seperti itu. Mereka udah dapat nggak kemudahan akses tadi? Kayak Mas Melki tanya seperti ini akhirnya justru PR loh Mas buat aku. PR dalam artian, waduh aku harus
Bismillah ya, semoga nanti bertahap. Aku harus menemukan gimana cara mereka itu mendapatkan akses untuk pemberdayaan tadi. Karena mereka tuh mutiara-mutiara terpendam Mas. Orang Madura keren Mas, strong Mas, Strong Mbak. strong. Kalau saya lihat tuh strong ya. Nggak tahu ya, ini sih kasat mata saya, bukan saya memuji orang Madura, bukan. Oke. Heeh. Tapi kalau bagi saya itu sebetulnya ini sebetulnya pertanyaan sekaligus ingin menggugah Mbak ya. Karena Oh, oke. saya rasa bahwa beberapa kepala daerah atau beberapa wakil-wakil dari daerah tertentu, bisa Komisi 11 misalnya kalau DPR RI kan ya mereka yang berwenang legislator dari Madura. Nah, kalau kita belum tahu nih Mbak, perwakilan DPD RI ya iya. yang memiliki wewenang ke sana atau yang memperhatikan, ya saya belum tahu. Ya karena memang ada 4 ornamen ya Mbak. Berapa? 4 ya Mbak kalau dari Provinsi Jawa Timur? 4, iya, provinsi 4 anggota. 4. Mbak satu-satunya perempuan? Ada 2. Berarti 2 perempuan, 2 laki-laki? Iya. Termasuk Pak Mawardi juga? Iya. Oke. Mbak, saya ingin bertanya juga Mbak ke Mbak. Pernah nggak sih Mbak, kalau memang menemukan celah terkait dengan, kan Mbak juga sering membahas tentang otonomi daerah. Itu kan hal yang wajib. Saya Oke. pikir itu yang sering mendalam lah dilakukan oleh DPD RI. Kalau ada segmented di berbagai daerah di Jawa Timur, tiba-tiba Mbak mendapati bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan misalnya. Apakah Mbak berani atau misalnya datang untuk melakukan konseling atau audiensi berhadapan-hadapan dengan kepala daerah, tiba-tiba Mbak mendapati itu laporan misalnya? Kalau sekarang sih laporan tidak berjalan sih belum. Cuman yang saya dapatkan lebih kepada tadi itu asas keadilan yang terkait kayak HKPD, DBHCHT, ya banyak aspek yang mana ini terkait dengan kebutuhan pusat sama daerah. Jadi kayak Provinsi Jawa Timur kan penyuplai terbesar tuh cukai tembakau. Lebih dari 50%. Kalau nggak salah itu insya Allah hampir 70% di nasional. Bisa dicek lah nanti antara 50 sampai 70. Nah ini kan hasil kan diambil sama pusat. Ya kan, kemudian kita dikasih 3%. Itu kan saya speak up apakah bisa sampai 5% bahkan 10%. Karena apa? Karena kita kan yang lumbungnya kan seperti itu kan. Karena masalahnya gini, bukan saya kemudian sok-sokan protes pusat, bukan. Masalahnya kita bicara psikis masyarakat. Psikis masyarakat akan berpikir, loh saya udah nanam segini, masak nih pemerintah provinsi kalau ada masalah dengan para petani cukai tembakau misalnya, entah kesehatannya, keselamatannya atau apanya nggak bisa dieksekusi. Padahal emang kita kadang nggak bisa karena dananya kurang, anggarannya misalnya. Tapi masyarakat kan nggak tahu, taunya kan kita ini kayak punya uang banyak gitu loh, ngerti? Ya kan? Terus sama kayak pengelolaan mil laut itu Mas. Kan banyak tuh kapal-kapal itu kan istilahnya kan hanya terminal di Jawa Timur. Nanti segala macam kayak pemasukan itu intinya ke pusat larinya itu, soalnya yang kapan hari saya turun di pelabuhan di Probolinggo, cuman saya belum memperdalam lebih detail lagi. Saya sebetulnya pengen ngangkat, jadi gini loh, oke pusat kan memang harus mendapatkan banyak asupan, ya kan dari daerah memang iya. Cuman masalahnya kalau kapal cuman bersandar dan atau mungkin tangkap laut itu kemudian istilahnya tuh pokoknya pemasukan tuh lebih banyak diambil pusat lah Mas. Lebih ke distribusinya ke pusat bukan ke daerah. Masalahnya sekali lagi kalau ada masalah di tingkat daerah, entah itu masalah yang melibatkan kapal yang melintas lah, keamanan lah, masalah nelayan dan sebagainya. Toh lagi-lagi kan Jawa Timur juga yang akan diwaduli sama pihak-pihak yang memiliki masalah, kan seperti itu kan. Tuh. Cuman ya jelas tadi menarik dari Mas Melki untuk kepala daerah, walaupun belum sempat terlaksana, tapi karena itu juga memang salah satu fungsi dari DPD RI yaitu fungsi pengawasan, ya kita harus mengawas. Cuman mungkin saya orangnya memang bukan tipe yang berapi-api Mas istilahnya melakukan sebuah protes dan sebagainya, enggak. Karena saya tuh Mas Melki meyakini bahwasanya saya kan seorang tadi loh Mas, suka baca ilmu kan, suka cari ilmu, suka baca buku. Salah satu narasi penting yang saya selalu ingat dalam batin saya bahwasanya seorang Ibnu Khaldun menyampaikan 3 siklus sosial yang didapatkannya ketika disintegrasi bangsa di Timur Tengah. Yang pertama masyarakat yang semuanya sama negara atau pemerintah itu sangat akur menyatu. Yang kedua mulai terbentuk gap, ada masyarakat diuntungkan, ada yang dirugikan, mulai gap-gap gitu.
mulai muncul yang awalnya high trust pertama, kedua mulai low trust, nggak dijaga, nanti ketiga low trust beneran. Kalau udah low trust, masyarakat nggak akan percaya sama negara atau pemerintah, juga nggak akan percaya dengan sama masyarakat. Jadi nggak akan, sesama society ini nggak akan akur. Nah masalahnya itu. Jadi seandainya nanti pada satu ketika ada hal yang memang tidak benar nih dari seorang kepala daerah, memang saya akan turun, iya, insya Allah saya siap kok. Cuman memang saya akan menjaga jangan sampai di poin ketiga, jangan sampai kita ngomong kepada masyarakat, emang nggak benar kepala daerahmu, bupatimu, wali kotamu. Jangan. Kenapa? Karena ini merusak mental. Kalau masyarakat udah kita buat emang salah tuh, pejabatmu salah, mereka juga bisa loh nggak trust ke kita. Sama-sama nggak trust. Nah, kalau sama-sama nggak trust, hilang arah kan masyarakat, jadi nggak boleh. Jadi tugas kita di poin 2 ini dijaga benar. Mbak pasti tahu dan mengikuti, kita semua tahu lah efisiensi anggaran, Mbak. Oh iya. Nih saya mau nanya sama Mbak, respon Mbak lah. Entah ini respon pribadi Mbak tidak dalam perspektif DPD RI. Daerah, kepala daerah pasti merasakan hal yang sama dengan, apalagi baru dilantik, Mbak. Efisiensi anggaran ini tentu akan memukul paradigma cara pembangunan daerah. Nah Mbak, terkait dengan keberlanjutan otonomi daerah dengan cara pandang seperti ini, masalah seperti ini, apa yang kemudian harus diurai, Mbak? Oke, saya mulai dari diri saya sendiri dulu ya. Saya pun merasakan, efisiensi bener nih, Masya Allah. Kita konstituennya segini banyaknya, ya Allah. Gitu loh, ngerti gak sih? Cuman udahlah, gak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Akselerasi di tengah efisiensi. Udah wis, pokoknya saya yakin udah wis, gak apa-apa. Biar sudah orang lain gak perlu tahu gimana susahnya kita tuh memutar-mutar apapun supaya bisa tetap menyapa masyarakat. Gak perlu semuanya tahu gimana strategi kita. Pokoknya yang kalian tahu, aku tetap bisa berusaha akselerasi di tengah efisiensi. Salah satu akselerasi itu apa? Tetap saya bekerja, tetap saya juga akan mempelajari isu-isu terbaru. Nah sekarang terkait dengan negara kita misal. Yang namanya kebijakan sekali lagi, itu semua ada kewenangannya masing-masing ya. Cuman saya hanya berpikir seandainya ada gini loh, istilahnya itu ada short term plan, ada long term plan. Short term plan itu kan kita bicara kualitas SDM tadi kan. Nah ini yang salah satu yang viral kan tagar CASN, Mas. Ya. Terus juga kemarin kan banyak ya pokoknya terkait pendidikan. Bukan saya suka kritik, bukan. Hanya saja ini kita bicara bagaimana masyarakat yang senang bekerja, tiba-tiba dia sudah resign karena tes P3K dan sebagainya atau tes CASN, terus kemudian terpending, belum langsung diangkat, dia akan nganggur. Tahukah kita semuanya bahwasanya itu akan menjadi problem kemiskinan kultural. Yang awalnya dia berangkat pagi sampai sore dia bekerja dapat uang, terus karena sekarang gak ada kerjaan, udah pokoknya kamu sabar, WFH aja, di rumah aja. Enggak, masalahnya ini kita bicara mental males, Mas. Ngerti gak sih, mental males itu susah loh. Tadi saya bilang apa, sama kayak siklus sosial, kok udah ketiga, mau naik kedua tuh angel, susah. Sama kayak mental malesnya orang udah biasa bekerja, sekarang kita ajak, udah sekarang off dulu ya. Itu nanti kalau sudah terlanjur enak di rumah, ya udahlah makan tahu tempe asal seneng ya kan, kayak judul lagu ya kan. Nanti lama-lama kalau udah jadi malas tuh disuruh kerja lagi, beda kali. Beda loh, berhenti tuh beda. Ilmu mempelajari suatu hal. Kita udah belajar tuh misalnya nih, saya P3K, kebetulan saya ngurusi administrasi dan sebagainya. Kemudian saya jeda sekian tahun, sekian bulan atau sampai setahun. Itu ilmunya masih inget gak? Dan masih sama gak masalahnya? Iya kan, kita kan bicara perkembangan zaman, kontingensi teori semuanya cepat berkembang, revolusioner. Kita harus beradaptasi. Kita yang dulunya misalnya sudah pakai bantex biasa, kan saya pernah kerja, Mas. Terus tiba-tiba setahun berhenti sudah nggak ada lagi bantex, sudah nggak ada lagi filing kabinet dan sebagainya, udah semuanya pakai digital. Ini loh, jeda setahun ini loh gimana cara ngejar. Jangan sampai begitu kerja mempelajari yang sebelumnya, ngerti nggak? Wasting time. Itu jadi maksud saya itu apa ya, efisiensi atau apapun ya dengan sangat hormat banget. Ayo dong negara, kita sama-sama tahu ada sebuah prinsip utama apa tuh, imediasi. Imediasi adalah kedekatan, komunikasi interpersonal antara masyarakat dengan negara. Bagaimana kita menciptakan high trust, bagaimana masyarakat itu
merasa aspirasinya didengar oleh negara. Nah, berarti terkait efisiensi, nggak salah memang efisiensi sebetulnya, tapi efisiensi pada mana dulu? Oh, ternyata ini bangunan sudah pada gede-gede ya kan di Iya, iya, Jakarta, iya. Masya Allah. Ya udah nggak usah dibangun lagi gitu loh. Anggaran untuk bangun-bangun itu mungkin bisa direduksi, dikurangi, fokus kepada anggaran penguatan SDM tadi kan. Toh ini kan trisula pembangunan, kan seperti Kalau itu. pemerintah daerah misalnya Mbak, kabupaten-kabupaten kan juga kena akhirnya Mbak. Iya semuanya kena. Iya, jadi Iya kalau aku menurut Mbak juga misalnya aduh ngadu ke siapa ya kita ini. Kalau banyak kan mhm, pasti bupati-bupati baru, kalau yang mhm. incumbent sudah tahu kan bagaimana mempola, mendapatkan dan Iya, yang baru-baru jadi bupati kan repot juga Mbak. repot juga memang. Itu Hmm. juga yang saya dengar kemarin tentang BGM dan Ya, ya. sebagainya. Apa ya, kalau saya sih ini sih saya menyampaikan karena saya juga tidak memiliki kewenangan Hmm. terkait anggaran ya Iya, Mas ya. ya. Cuman kalau saya sih kadang kalau sedang berkomunikasi interpersonal ya, saya cuma sampaikan ya udahlah bismillah apa gini aja lah. Apa coba deh kita ayo ayo sama-sama yuk kita kuatkan di apa ya, CSR mungkin supaya Hmm. sama-sama membantu kinerjanya kepala daerah, kayak gitu sih kalau saya sih. Jadi Maka lebih lebih soft lah ya mungkin. iya, jadi gotong royongnya aja deh kita sama-sama gotong royong Oke. dulu bagaimana perusahaan setempat tuh sama-sama lebih ikut ngopeni lagi wilayahnya masing-masing. Nah, ini kembali lagi kepada fungsi brand ambassador tadi. Hmm. Nah, bagaimana perusahaan itu mau membantu kepada kebutuhan publik lewat pemerintah setempat misalnya kalau dia sendiri tidak merasa mendapatkan karpet merah, dia sendiri tidak merasa mendapatkan atensi. Tapi ketika kita sebagai anggota DPD RI kita memberikan diri kita untuk memberikan atensi kepada mereka bahwasanya aku akan bantu kok, aku akan bantu menyampaikan bahwasanya produk mutu unggul supaya perusahaannya bisa berkelanjutan. Hmm. Akhirnya kan menjadi sebuah resiprositas, itu contoh. Resiprositas adalah apa ya, teori pertukaran kebaikan kan Mas, karena Oke. perusahaan merasa kita baik, akhirnya dia pun baik kepada kita, itu contoh. Oke. Tapi ujungnya ke masyarakat lagi. Heeh. Mbak, saya terakhir Iya. nih, Mbak. Mbak sudah hari ini berapa ya kalau pas dilantik bareng ya Mbak ya sama DPR RI Iya, Oktober. 1 Oktober, heeh. Oktober 2024. Oke, ini pertanyaan yang mungkin bisa dijawab hari ini tapi bisa direnungkan di Oh tahun-tahun iya, berikutnya. direnungkan dulu. Mbak, Heeh. Mbak mau tetap di DPD RI atau ada peluang nanti mau nyalon DPR RI atau lebih dari seperti itu? Apa ya, masalahnya saya tuh orang yang suka baca sih. Jadi Jadi mau balik lagi jadi dosen. enggak, jadi gini, ada sebuah hadis yang mana semakin kamu kejar jabatan dia akan semakin lari. Jadi saya benar-benar Ya. oke, tapi di sisi lain kita kan horunas tanpa umlinas. Jadi kita berpikir kita harus terus bermanfaat. Yang tadi Masnya bilang gimana mau mukul kalau kamu cuman punyanya kertas tipis ya kan harus tebel baru bisa mukul apa hewan Ya. misalnya hewan yang ini kotor atau gimana lah misalnya. Nah berarti kan tetap harus punya power kita. Jadi tetap harus grow up. Tapi mau grow up kemana? Yang pertama saya udahlah saya menikmati bukan menikmati sih saya berusaha dulu menjalani apa yang ada sekarang. Saya mau tunjukkan pada masyarakat tuh kan DPD hadir tuh kan DPD keren dan sebagainya saya mau angkat peran itu. Kemudian sambil lalu tetap saya horunas tanpa umlinas saya akan grow up dan sebagainya insya Allah saya berusaha mengasah diri saya lebih baik progresivitas diri ya kan dan inventif juga mengikuti perkembangan masyarakat. Apakah masyarakat itu butuh saya nggak? Kalau memang masyarakat butuh, saya yakin ini bukan lagi mengejar jabatan, tapi memang masyarakat yang mendorong guys. Gitu. Mau jadi apa didorongnya apa kata nanti? Mbak Lia, terima kasih Mbak. Oke. Kita sudah Oke. berdialog hampir 1 jam. Dan saya berharap juga teman-teman memberikan dan mendapatkan insight bahwa sebetulnya sekalipun DPD RI itu sebagai second chamber atau kamar kedua lah. Tapi sebetulnya keberadaan eksistensi DPD RI itu jauh lebih dari sekedar keberadaan kursi di Senayan. Yes. Mereka datang bukan hanya sekedar untuk perwakilan daerah, tapi juga mengartikulasi dan mengejawantakan perannya diri di sektor-sektor terkait dengan pembangunan dan hubungan antara pusat dan daerah. Mbak Lia hari ini mewakili atau representasi dari DPD RI Pusat dan mungkin besok akan banyak lagi dari DPD RI untuk melengkapi peran-peran. Sebetulnya kita juga banyak Mbak nanti mengundang, saya berharap juga ada DPD RI dari Papua misalnya. Oh iya. Ya mereka juga berperan, nampaknya ada isu terkait dengan
kepentingan bagaimana putra daerah semakin berkurang, memimpin daerahnya di situ gitu. Isu-isu seperti itu penting disuarakan karena ini adalah daulat yang banyak dipahami oleh para senator di DPD RI. Mbak Lia, terima kasih. Iya, Dan terima teman-teman, kasih. kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Dan saya Milky Amarul Soleh, tetap kita konsen terus di channel kita, yakni saluran Politika Research Consulting di program Poros Partai Clear. Dan kita mengucapkan selamat jumpa dan salam demokrasi.